Ya, pemirsa, banjir juga merendam 16 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sementara itu di Pati, Jawa Tengah, meluapnya Sungai Silogonggo Juwana juga menyebabkan 6 desa terendam banjir. Banjir di Demak, Jawa Tengah hingga Sabtu siang masih merendam 16 desa di 3 kecamatan. Salah satu daerah terdampak banjir adalah Desa Sayung, Kecamatan Sayung. Selain merendam akses jalan, ketinggian air mencapai setengah meter menggenangi ribuan rumah. Selain puluhan desa di Kecamatan Sayung dan Karangtengah, banjir juga meluas dan merendam 6 desa di Kecamatan Bonang. Dari data BPBD Kabupaten Demak menyebutkan, jumlah warga terdampak banjir kini mencapai 2.200 rumah yang dihuni 996 kepala keluarga atau sebanyak 41.071 jiwa. Banjir juga merendam 22 sekolah, 4 kantor pemerintahan, dan 13 areal pemakaman. Sementara lahan pertanian yang tergenang banjir mencapai 415 hektar. Sempat surut, banjir akibat meluapnya Sungai Silugonggo Juwana kembali merendam 6 desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 6 desa tersebut diantaranya Desa Doropayung, Desa Kudu Keras, Desa Teluah, Desa Kedung Pancing, Desa Bumirjo, serta Desa Minto Basuki. Akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir antara 10 cm hingga 80 cm. Ini adalah banjir kedua selama bulan Februari ini. Kendati demikian, warga memilih tak mengungsi dan bertahan di rumahnya. Tim TV One mengabarkan. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini atau pagi ini dari lokasi banjir di Demak, kita bergabung dengan kontributor kami Samsul Arif ya. Ini yang ada di salah satu lokasi yang terdampak banjir. Samsul, silakan dengan informasi Anda khususnya pada pagi hari ini bagaimana pantauannya? Baik, rekan Arif dan Putri, dapat saya kabarkan saat ini saya berada di Desa Prambelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Salah satu desa yang sampai hari ini masih terdampak banjir dengan ketinggian antara 30 cm sampai 60 cm. Banjir di Kabupaten Demak ini menerjang 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sayung, Bonang, dan Karanganyar. Hingga hari ini upaya dari BPBD setempat melakukan pengurangan air dengan mengerahkan pompa-pompa air ya di sejumlah titik. Tetapi karena di lokasi tempat saya mengabarkan dan umumnya di Kecamatan Sayung ini adalah daerah yang berada di cekungan, upaya penyedotan air itu belum maksimal sehingga sampai hari ini genangan masih terus terjadi dan diperkirakan karena curah hujan semalam juga masih turun sehingga dikhawatirkan genangan ini masih berlangsung lama. Demikian Arif. Baik, Samsul, kalau untuk data korban terdampak banjir ada berapa rumah? Kemudian juga saat ini apakah warga masih ada yang bertahan di rumahnya? Untuk rumah yang tergenang itu bisa mencapai sekitar 5.000-an rumah ya yang ada di 3 kecamatan. Demikian juga banjir menggenangi sejumlah atau puluhan tempat-tempat ibadah baik masjid maupun mushola, kemudian juga sekolah-sekolah dan balai desa. Hari ini khususnya di daerah Sayung, Desa Prambelan tempat saya mengabarkan ada sekitar 383 pengungsi yang mengungsi ke tempat balai desa karena di tempat tinggalnya tergenang hingga mencapai setengah meter sampai 80 cm. Baik, Samsul, kalau untuk kondisi terparah itu kan ada 16 desa. Kondisi terparah itu ada di desa mana ini? Paling parah itu ada di Kecamatan Sayung ya. Di sini ada 3 desa. Umumnya warga
mengalami banjir ini sudah cukup lama ya, sebenarnya hampir 2 bulan ya, tetapi kemudian air itu kadang-kadang surut kemudian naik lagi gitu ya, itu sekitar 2 bulan lalu. Dan warga sampai hari ini masih mengeluhkan bantuan untuk para korban banjir. Demikian. Ini kan bisa dikatakan sudah cukup lama ya banjir yang melanda Demak dan bisa dikatakan tiap tahun gitu, Samsul. Ya. Ini kalau boleh kita diberikan semacam kayak highlight begitu ya, apa sih sebetulnya yang menyebabkan wilayah di Demak ini kerap sekali banjir gitu? Baik, Kak Fadil. Jadi desa yang ada di Kecamatan Sayung ini memang daerah yang berada di cekungan ya. Jadi Cekungan. secara topografisnya itu berada di daerah yang rendah, sehingga ketika hujan turun lebat dan ada kiriman air ya dari kawasan Semarang Atas maupun dari daerah Gerobokan ya, itu air kemudian menggenang di wilayah ini, sehingga jika masih turun hujan dan masih ada kiriman air dari kawasan Semarang Atas, maka dipastikan akan sulit air ini menjadi atau surut ya, kecuali kalau memang udara atau sinar matahari cukup terik sehingga itu bisa mengurangi genangan gitu. Ya, artinya hujan tidak hujan tergantung juga ada kiriman gitu. Lokasi desa di Demak ini yang cenderung lebih rendah dari wilayah-wilayah lainnya tentu saja akan berpotensi menjadi genangan atau banjir begitu ya Samsul ya. Untuk kondisi hujan sendiri betul. Diprediksi hari ini atau mungkin sampai 2-3 hari ke depan seperti apa? Kalau hari ini, pagi ini memang cuaca cerah ya, berbeda dengan kemarin yang mendung, kemudian malam juga turun hujan. Biasanya hujan itu akan datang di sore atau malam. Tapi dengan hari ini cukup terik matahari, diperkirakan genangan di tempat saya mengabarkan ini akan berangsur-angsur turut. Dan diharapkan apabila ini bisa panas selama sepekan, mungkin akan semakin turun dan diharapkan upaya pompanisasi itu bisa dimaksimalkan. Karena ketika banjir masih besar dan dilakukan upaya pompanisasi itu tidak efektif ya, karena air akan susah untuk dibuang ke sungai maupun ke arah laut. Posisi lebih rendah. Ya, betul. Oke, baik, terima kasih banyak informasinya. Samsul Arifin mengabarkan langsung dari Demak, Jawa Tengah. Nah, agak sulit juga membayangkan kalau membuang atau pompanisasi. Iya, betul. Masa membuang air ke atas kan nggak mungkin kan gitu loh ibaratnya kan. Ya mungkin ada solusi lain kali yang bisa dilakukan karena ini kan setiap tahun ya rutin Iya, ya. rutin, Bahkan langganan. mungkin tidak hanya musim hujan ya, seperti yang disampaikan tadi daerahnya juga sudah cukup rendah, Betul. jadi antisipasinya Hujannya misalnya di hulu sana begitu, ya tetap akan terkirim juga. terdampak ya. juga. Oke. Oke.